umur 21 tahun masuk ke dunia entertainment. Betul. Tapi nggak tahan. Kenapa? Udah jangan ngumpulin uangnya dari ini aja, entertainment aja, syuting ini. Sayang duitnya habis mulu gitu loh. Tapi saya nggak pernah mendengarkan itu karena saya yakin saya akan berhasil gitu loh. Nah itu waktu dulu saya kayak ngeliat kamera maksudnya tegang lah. Akhirnya saya berhenti. Sampai akhirnya balik lagi, baru saya mulai... Kenapa balik lagi kalau nggak suka? Nggak punya duit. Kegagalan bukan akhir dari segalanya dan kesuksesan juga bukan berarti akan selalu ada selamanya. Yang paling penting adalah hidup itu selalu naik turun, silih berganti, tapi keyakinan dan keberanian untuk terus melangkah itu yang harus kita miliki. Dan di Zero to Hero hari ini kita akan banyak belajar dari seorang Baim Wong. Hai Bos Q. Hai juga, selalu semangat. Yeah. Thank you untuk waktunya. Saya tahu Baim tuh sibuk banget, banget. Sama-sama. Apalagi sekarang ada Kiano. Iya. Benar nggak sih? Harus, dia kalau pagi tuh harus selalu sama Kiano. Iya benar, keluarga tuh harus nomor satu, tapi gimana ya? Mesempatkan diri pokoknya. Menyempatkan diri, oke? It's not about having time, tapi making the time. Betul. Benar nggak sih? Betul, karena kan semua orang pasti nggak punya waktu, tapi kita harus meluangkan waktu untuk hal-hal yang penting dalam hidup. Oke, nah tapi itu karena satu hal menurut saya, karena seorang Baim Wong itu bagi saya adalah sosok public figure yang juga sangat rendah hati. Tidak membeda-bedakan apakah dia artis, apakah dia terkenal, apakah dia orang biasa gitu. Semua bagi seorang Baim itu sama saja. Amin. Iya. Bener nggak? Diusahakan terus-menerus kayak begitu. Diusahakan ya. Oke, nah itu tapi salah satu hal yang menarik nih. Pertama-tama thank you Mas Baim udah membagikan kisahnya di buku Impossible. Bagus banget bukunya. Bagus karena dalamnya ada kisah Baim. And then dari sini aku belajar banyak dari seorang Baim Wong bahwa ternyata salah satu hal yang membuat Baim merasa nggak boleh jadi orang sombong karena ternyata dulu pernah punya pengalaman melihat artis yang sombong. Bukan, sayanya. Oh gitu? Iya, sayanya. Juga waktu itu juga pernah melihat juga sih. Maksudnya nggak suka aja ya. Saya terkadang waktu dulu tuh trauma malah sama orang kaya sebenarnya. Saya nggak suka banget melihat orang kaya. Kenapa? Karena menurut saya dia itu ya tingkat kesombongannya itu lebih dan kadang-kadang tidak memanusiakan manusia. Tapi bukan semuanya orang kaya ya. Tapi terkadang yang saya lihat itu seperti itu. Makanya saya seringnya ke bawah. Nah waktu itu juga kalau misalnya dibilang sombong juga sebenarnya saya juga sempat mengalami stigma itu ya. Jadi ketika adalah kita bisa bilang waktu itu lagi naik-naiknya lah. Ya. Tiba-tiba tanpa disadari juga yang menegur saya itu adalah teman baik saya. Dia bilang apa, Im, lu berubah ya katanya. Sedangkan kita ngelakuinnya keseharian kayak biasa aja gitu loh, nggak seperti berubah sama sekali kita aja. Jadi pas saya di rumah melihat lagi diri saya, apa emang gue berubah ya? Karena memang ketika kita lagi ada di mungkin momennya ya, banyak kan orang itu perlu sama kita semuanya ya. Yang terkadang semua orang perlu sama kita dan akhirnya kita ngedongak sendiri gitu ya, tanpa kita sadari. Nah kadang-kadang itu yang dibilang mungkin apa tuh namanya? Apa ke orang itu sindrom. Oke. Ya, sindrom itu yang dibilang sindrom yang mungkin ketenaran atau nggak apapun itu ya. Kadang-kadang saya pun nggak tahu. Nah makanya pas di fase ini alhamdulillah kemarin juga YouTube-nya bagus ya. Untungnya saya sudah pernah mengalami fase seperti itu. Saya nggak mau lagi. Jadi waktu itu teman sendiri yang menegur merasa bahwa Baim berubah. Iya. Berubahnya gimana? Beda aja kata dia. Lu kayak istilahnya bergaulnya maunya sama orang yang ini, sama yang ini malah jadi sepertinya beda aja kayak nggak seperti dulu kata dia. Enggak, saya bilang. Tapi kan enggaknya kita sebagai manusia pasti egois ya, pasti egois, nggak inilah. Tapi apalagi di rumah, ditegur, apalagi laki-laki gitu loh. Tapi di rumah tuh mikir pasti, apa emang gue begitu ya? Kalau laki-laki begitu ya.
Dan dia mikir dan ternyata iya gitu loh. Dan akhirnya pas sekarang tuh fasenya supaya saya tidak istilah diaras gitu lagi, saya tuh makanya suka ke bawah terus supaya menetralisir apa yang ada. Karena kalau misalkan saya membaca semua pujian itu ya, pujian lagi, ngeri banget kalau saya itu pujian. Mendingan saya itu kritik terkadang ya. Kritik itu membuat kita tuh tamparan, habis itu mikir iya atau enggak ya. Karena selama ini kalau misalkan saya ngelakuin apa yang saya lakuin sekarang ya, pujian banyak banget. Saya tuh kadang takut sendiri. Takutnya tuh, mengerikan ya. Takutnya kita menjadi orang yang sombong gitu ya. Makanya ke bawah lagi supaya buat saya tuh menetralisir semuanya. Oke. Tapi kalau melihat apa yang sudah dilalui oleh Baim Wong, sebenarnya sungguh sangat layak dan sepantasnya lah kamu menikmati apa yang kamu dapatkan sekarang. Karena kalau saya tanya nih kepada semuanya, siapa yang pengen sukses? Angkat tangan bilang saya. Wah pasti semuanya pengen sukses. Siapa yang pengen terkenal? Semua juga pengen terkenal. Siapa yang pengen punya istri cantik, keluarga yang sakinah? Semua juga pasti ingin. Bener nggak? Tapi kalau saya tanya, siapa yang pengen berjuang, ditolak, dijauhi temen, pasti nggak ada yang mau. Tapi kan datang satu paket. Betul. Semua itu pernah dilalui makanya bisa menjadi seperti yang sekarang. Benar. Kalau nggak ada kegagalan nggak akan ada kesuksesan kalau saya bilang. Dan yang saya bilang itu namanya bukan kegagalan ya. Kalau saya nggak berhasil, apalagi restoran. Saya data dari tahun 2007 mulai sampai 2020 juga paling cuma 2 yang berhasil ya. 2007 buka restoran? Iya, 2020 masih buka restoran tapi paling 2 yang berhasil. Yang lainnya tuh bangkrut semuanya. Itu puluhan berarti ya. Jadi kalau saya bilang saya selalu bekerja keras dan saya selalu mimpi saya tuh selalu saya genggam gitu ya, walaupun orang tua, orang terdekat kita, mau pacar segala bilang itu udah jangan ngumpulin uangnya dari ini aja, entertainment aja, syuting ini, sayang duitnya habis mulu gitu loh. Tapi saya nggak pernah mendengarkan itu karena saya yakin saya akan berhasil gitu loh. Tiba-tiba ya rezekinya bukan dari restoran, tiba-tiba dari YouTube yang sebenarnya Allah tuh cuma mau ngelihat kayak sampai mana sih kerja keras tuh gitu loh. Nanti nih akan ada nih 2020 atau 2019 nih dari sini, coba deh. Dan akhirnya memang apa yang saya bayangin di restoran, jadi restoran itu kan sebenarnya saya ngelakuin juga. Saya bilang ke diri saya tuh kayak acting yang saya lakuin itu sebenarnya bukan suatu pekerjaan. Karena kenapa acting itu tidak bisa dibilang pekerjaan karena kita per bulannya nggak tahu ada atau enggak. Dan kalau misalnya dibayar itu ya sebenarnya gede, tapi kalau membuat kehidupan itu susah ya. Dalam arti kita nggak, apalagi kalau udah punya keluarga. Nah saya mau per bulannya itu saya tetap. Dan itulah saya kenapa buat restoran tahun supaya 2007 karena merasa bahwa dari acting mungkin penghasilannya nggak tetap. Nggak tetap, ada tiba-tiba ada gede, tiba-tiba nggak ada, bisa bulan-bulanan itu loh, nungguin callingan. Kayaknya buat saya untuk itu resiko ya. Terus buka restoran apa waktu tahun 2007? 2007 itu pertama di Bali sama Raffi. Oke. Di Bali, abis itu saya mulai ke Jakarta buat ada Petromak, ada bakmi, ada Pablo, ada bakmi lagi, ada roti bakar, semuanya saya coba. Semuanya coba dan akhirnya semuanya juga yang sama orang lain juga nggak berhasil semuanya. Akhirnya yang berhasil itu cuma ada Petromak sama Food Garden, nah itu menuai hasil. Tapi yang lainnya bangkrut semua. Kayaknya teman-teman dekat semua tahu deh. Saya kayak gimana. Sampai Paula pun menikahi saya sebenarnya saya udah bilang sama dia ketika saya mau nikah. Kenal sama dia 2 minggu gitu ya. Dia kan model kelas A plus gitu ya. Yang orang-orang ngeliatnya kok model tuh dari bawah ke atas lah kalau ngeliat orang gitu ya. Kayaknya semuanya di perintilan gitu dilihat gitu kalau laki-laki tuh. Jadi pas dia sama saya bilang sama dia, kalau emang kamu mau nikah sama saya itu gara-gara saya orang kaya, jangan ya. Karena sekarang lagi susah nih 2018 waktu ya. Ini rumah aja sebenarnya bohongan lah, istilahnya bohongan dalam arti ini KPR. Sekarang aja lagi susah gitu loh. Jadi jangan mikir kalau saya itu orang kaya, cuman saya saya akan jadi sukses, saya bilang gitu. Tapi saya harus kerja keras, saya bilang. Kamu mau nggak di samping saya bilang. Itu semuanya saya pure, saya bilang sama Paula seperti itu. Yang dia pun terkaget-kaget, takutnya dikiranya saya tuh ini orang apa ya maksudnya ngomong kayak begini. Karena buat saya tuh mendingan saya jujur semuanya, nggak ada beban di badan saya. Kalau misalnya dia nggak suka, itu jangan sama gue gitu loh. Karena waktu gue juga udah 37 nih, udah nggak ada perlu drama-drama lagi dalam kehidupan gue gitu loh. Dan akhirnya udah dia terima dan alhamdulillah ya kita dapetin rezekinya dari sekian 13 tahun saya nggak berhasil, tiba-tiba ya di YouTube cuma dengan berapa bulan doang. Kayaknya buat orang itu hoki atau enggak pesat banget ya. Buat saya tuh penantian saya lama banget.
untuk mencapai itu lama banget. Dan apa ya, buah dari kesabaran dan bener. keyakinan Bener. dan juga anugerah dari pernikahan. Iya benar. Saya bilang rezeki istri gitu. Rezeki istri. Oke. Nah, kan semua orang tahu kesuksesannya ya. Tapi hari ini saya ingin mengupas lebih banyak tentang kegagalan dan kegagalan dari seorang Mbak Im Wong. Oke, bukan untuk mengingat kegagalannya, tapi seperti yang tadi Mbak Im bilang kan ada pembelajaran dari setiap kegagalan. Jadi satu persatu ya berarti ya, boleh ya? Boleh. Karena aku menarik banget nih yang Mbak Im cerita juga di bukunya bahwa umur 21 tahun masuk ke dunia entertainment. Betul. Tapi nggak tahan. Kenapa? Grogi terus. Di depan kamarnya grogi mulu gue. Malas karena saya mikirnya ngapain saya ngerjain sesuatu kerjaan walaupun dibayar gitu tapi nggak nyaman. Menurut saya makanya saya paling nggak setuju kalau orang itu juga ngerjain sesuatu dia lihat jam ya dalam arti. Walaupun emang nggak apa-apa juga. Misalnya jam 9 nunggu pulang jam 5. Saya bilang kalau emang passionnya orang itu kerjaan itu nggak ada waktunya saya bilang. Yang bisa ngebatasin adalah istilahnya fisiknya dia. Tapi kerjaan tuh kalau saya bilang dari dulu sampai sekarang saya kerja nggak pernah ada waktu. Saya seneng aja ngerjainnya. Nah itu waktu dulu saya kayak ngeliat kamera maksudnya tegang lah. Akhirnya saya berhenti. Sampai akhirnya balik lagi. Baru saya mulai. Kenapa balik lagi kalau nggak suka? Nggak punya duit. Nggak punya duit. Realistis ya? Oke. Nggak punya duit. Jadi akhirnya casting lagi sana ditolakin kanan kiri. Akhirnya potong rambut lagi. Tolakin lagi kanan kiri. Akhirnya baru mulai diterima. Dan akhirnya saya di situ, tapi sebelum diterima saya udah baca buku mengenai acting, saya udah mulai serius. Waktu itu susah banget ya, pelajaran mengenai acting itu di Indonesia itu sangat jarang sekali. Sampai nyari-nyari ada juga sekolah Eka Sitorus ya. Saya pun ikut itu dan akhirnya juga yang paling banyak saya belajar itu adalah buku. Buku juga susah, tapi ada di tim, sebelah tim itu ada buku lama. Saya sering beli di situ. Sekarang nggak tahu masih ada atau enggak, cuman buku yang saya ingat itu adalah buku Stanislavski, Persiapan Seorang Aktor, dan itu patokan saya sampai sekarang. Baca buku terus saya. Untuk mengupgrade diri ya. Oke, masih ingat nggak waktu itu apa casting pertama yang dapat? Iyalah, parah lah. Ingat semua lah saya. Oh iya. PH-nya ya ingat semua, tolakin lagi, berapa bulan. Saya pokoknya alasannya itu, dan saya waktu itu udah nggak pernah minta orang tua lagi. Jadi pas mau cukur rambut itu sama teman saya namanya Ardian, sama Niko juga ada di bawah orangnya. Saya minjem uang 300, 200 untuk potong rambut, habis itu foto lagi. Foto lagi itu cuman kayak, nih ada foto baru cuman kayak absen sebenarnya. Ini gue ini belum dapat kerjaan. Karena saya kenal sama semua casting directornya. Tapi kok gak dapet ya gue, akhirnya udah. Nah barulah saya di Cinemark waktu itu diterima. Pertama sekali sih di Multivision ya. Tersanjung 7 waktu dulu tuh ingat banget. Oke. Tersanjung itu berarti lama banget kan itu sinetron tahun berapa itu 2004 apa 3 gitu ya. Dan di situ baru mulai istilahnya serius dan akhirnya pas Cinemark langsung kayak roket lah. Waktu itu Cincin sinetronnya langsung kayak roket. Tapi di situ ya sebenarnya awal mulai karir seorang itu ya ketika kita mulai di atas yaitu awalnya gimana caranya kita maintain, gimana caranya kita bergaul, gimana caranya kita konsisten. Dan itu mulai konsisten dalam acting, itu juga fase yang paling sulit buat saya ya. Karena benar kalau kata Mbak Mary tadi gimana cara konsisten itu paling penting dari semuanya sih. Gimana cara kita bagus, terus nggak ada grafik paling gini doang ya. Tapi jangan pernah begini, karena itu bahaya banget karena orang-orang di belakang kita tuh banyak sekali yang mau istilahnya nyusul kita ya. Mau berada di menggantikan posisi kita ya. Itu kan sebenarnya kompetitor sehat ya. Jangan bilang itu adalah istilahnya saingan. Saya paling nggak setuju bilang itu saingan. Anak-anak muda sekarang kalau saya bilang juga masuknya dia itu ilmu baru buat saya. Apa yang nggak saya punya saya lihat dari dia dan saya curi ilmunya. Tapi bukan berarti dia itu saingan. Saya tetap istilahnya apapun itu misalkan ada apa pakai aja dia bagus kok ini selalu ya karena buat saya rezeki itu kita bisa jadi perantara juga melalui dia ya. Karir sudah bagus, main sinetron yang stripping setiap hari dikenal harusnya punya uang dong. Iya itu dia. Masa bisa sampai nggak ada uang sama sekali? Apa yang terjadi? Tapi ketika saya sampai rumah, saya nggak pernah ke mall, saya nggak pernah apa, karena saya ngeri ketemu teman-teman yang saya nggak tahu teman atau bukan. Jadi saya cuma bisa kayak
tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi,